Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Netisna ini dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, dengan NIM 24010850111. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif, syaratnya apa saja, dan bagaimana contohnya. Yuk, kita simak berikut ini. Teman-teman, apa kalian tahu apa itu kalimat efektif? Teman-teman, kalau menurut pakar, ada 3 penjelasan dari kalimat efektif. Yang pertama dari Sabarti 1994 dengan halaman bukunya 116. Ia mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang kedua, Arifin 2008 halaman bukunya 97. Ia mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembicara atau penulis. Yang ketiga, Cher 2011 halaman bukunya 63. Ia mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan kepada pembaca persis seperti yang disampaikan oleh penulis. Pengertian kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Untuk dapat menjadi kalimat efektif, yang pertama-tama, kalimatnya harus lugas. Yang kedua, harus gramatikal. Di samping itu, sebuah kalimat yang efektif harus menggunakan konjungsi yang tepat, menggunakan kosakata atau istilah baku, dan menggunakan ejaan baku. Keefektifan kalimat dapat menjadi rusak karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, pemakaian ejaan yang kurang tepat. Yang kedua, pembentukan kata yang tidak tepat. Yang ketiga adalah pemilihan kata yang tidak tepat pula. Selain penjelasan di atas, ada 7 syarat yang utama menjadi kalimat efektif. Yang pertama, kesepadaan. Yang kedua, keparalelan. Yang ketiga, ketegasan. Yang keempat, kehematan. Yang kelima, kecermatan. Yang keenam, kepaduan. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Ciri selanjutnya yaitu tidak terdapat subjek yang ganda. Artinya, sebuah kalimat memiliki subjek ganda akan berakibat pada ketidakefektifan gagasan yang diajukan. Contoh dalam kalimatnya, pemeriksaan polisi itu, Rina dinyatakan bersalah. Ini merupakan penggunaan kalimat efektif yang salah. Seharusnya, penggunaan kalimat efektif yang benar menggunakan kalimat dalam pemeriksaan polisi, Rina dinyatakan bersalah. Kata dalam bukan subjek ganda, yang artinya menjadi kalimat efektif. Ini merupakan kalimat yang benar. Ciri selanjutnya yaitu kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Kata penghubung terdiri atas 2, yaitu kata hubung intrakalimat dan ekstrakalimat. Kata hubung intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan 2 buah gagasan yang masih ada di dalam satu kalimat. Misalnya, penggunaan kata dan. Sementara konjungsi ekstrakalimat adalah kebalikan dari intrakalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara 2 buah kalimat. Dalam kalimat efektif, penggunaan konjungsi intrakalimat pada kalimat tunggal tidak dibenarkan. Contoh penggunaannya yaitu, ia terlambat bangun sehingga ia telat sampai di sekolah. Kata sehingga merupakan kalimat tunggal, bukan majemuk. Oleh karena itu salah. Penggunaan kalimat yang benar adalah, ia terlambat bangun, oleh karena itu ia telat sampai di sekolah. Kenapa betul? Karena konjungsi oleh karena itu adalah contoh konjungsi ekstra kalimat, walaupun berada pada posisi di dalam kalimat tunggal. Konjungsi tersebut menghubungkan gagasan yang ditepatinya dengan kalimat sebelumnya. Jadi, konjungsi pada kata oleh karena itu sudah sesuai dengan fungsi. Ciri yang terakhir yaitu predikat tidak didahului oleh kata yang. Contoh penggunaannya, Rina yang berbaju merah. Itu salah. Penggunaan kalimat yang benar adalah Rina berbaju merah. Penggunaan kata yang akan menunjukkan bahwa struktur kalimat hanya terdiri dari objek yang disertai dengan keterangan pewatas. Akibatnya, kalimat tersebut tidak memiliki unsur predikat.
sehingga kalimat dinyatakan tidak efektif. Syarat selanjutnya yaitu keparalelan. Adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jika bentuk kata pertama nomina, bentuk kata kedua dan seterusnya juga nomina. Demikian juga kalau menggunakan verba. Contoh penggunaannya, rumah itu direnovasi dan mengecat dengan warna kuning muda. Penggunaan kata direnovasi dan mengecat bukan nomina yang sejajar, artinya tidak boleh dan tidak menjadi kalimat efektif. Penggunaan kalimat yang benar adalah rumah itu direnovasi dan dicat dengan warna kuning muda. Kata direnovasi dan dicat menggunakan nomina yang sama, artinya ia menjadi kalimat efektif. Syarat selanjutnya yaitu ketegasan. Adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Ciri-cirinya yaitu 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Contoh pernyataannya, angka kemiskinan semakin meningkat, sehingga tindak kriminal juga semakin banyak. Penekanan kalimat tersebut yaitu angka kemiskinan yang terjadi di pernyataan tersebut. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contoh pernyataannya, bukan 1 atau 2, tetapi puluhan TKW yang menderita karena perlakuan majikan. Yang ketiga, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh pernyataan tersebut yaitu, perusahaan itu tidak bangkrut, tetapi berkembang dengan pesat. Kata berkembang pesat merupakan penonjolan terhadap ide yang dikeluarkan dalam pernyataan tersebut. Yang keempat yaitu mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh pernyataannya, buanglah semua sifat burukmu. Syarat selanjutnya yaitu kehematan. Adalah hemat dalam penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Cirinya yaitu hilangkan subjek pengulangan. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak 1 kali dalam kalimat. Contoh pernyataannya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Pernyataan yang benar seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kenapa benar? Karena kata dia cukup sekali saja dipakai di dalam kalimat, tidak perlu diulang secara terus-menerus. Jadi selanjutnya yaitu hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jika terdapat 2 kata dalam satu kalimat yang maknanya sama, gunakan atau pilihlah salah satunya saja. Contoh pernyataannya yaitu, sejak dari pagi dia bermenung. Pernyataan yang benar seharusnya sejak pagi dia bermenung. Alasannya karena kata sejak dan dari adalah sinonim, sehingga penggunanya salah satunya saja, tidak perlu dua-duanya. Ciri selanjutnya yaitu perhatikan jamak. Contoh pernyataannya, hadirin sekalian dimohon berdiri. Pada pernyataan yang benar seharusnya hadirin dimohon berdiri. Alasannya karena kata hadirin sudah bermakna jamak, sehingga tidak perlu menambahkan kata sekalian setelah kata hadirin. Ciri yang terakhir yaitu menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh pernyataannya, ia membeli mobil BMW. Pernyataan yang benar seharusnya, ia membeli BMW. Karena kata BMW sudah menjadi atau pernyataan subjek mobil, jadi tidak perlu disebutkan dalam kalimat tersebut. Syarat selanjutnya yaitu kecermatan, yakni sebuah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan katanya. Contohnya dari pernyataan, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut memiliki tafsiran ganda, siapa yang terkenal mahasiswa atau perguruan tinggi. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah.
Syarat selanjutnya yaitu kepaduan. Adalah sebuah pernyataan dalam kalimat disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-cirinya yaitu menggunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat yang berpredikat pasif prona. Contoh pernyataannya yaitu mobil itu saya sudah bayar. Seharusnya penggunaan kalimat yang benar adalah mobil itu sudah saya bayar. Ciri selanjutnya yaitu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderitanya. Contoh pernyataannya, Pak Budi memerintahkan daripada seluruh karyawannya untuk bekerja lebih giat. Seharusnya pernyataan yang benar adalah Pak Budi memerintahkan seluruh karyawannya untuk bekerja lebih giat. Ciri yang terakhir yaitu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Syarat yang terakhir yaitu kelogisan. Adalah ide sebuah kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh pernyataannya, waktu dan tempat kami persilakan. Pernyataannya salah. Kenapa salah? Waktu dan tempat untuk siapa? Siapakah subjeknya? Seharusnya penggunaan kalimat yang tepat adalah kepada Bapak Lurah kami persilakan. Karena subjeknya adalah Bapak Lurah yang artinya logis. Berikut ini contoh dari kalimat efektif yang benar. Yang pertama, Banten merupakan provinsi yang berada di Pulau Jawa. Contoh yang kedua, Ibu pergi ke toko untuk membeli roti dan selai. Nah, sekarang bagaimana? Teman-teman sudah tahu kan apa itu kalimat efektif? Berupa cirinya, syaratnya, beserta contohnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment serta share ke teman-teman kalian agar tahu penjelasan dari kami dan see you next video. Bye-bye!